Ya, terima kasih Denny dan Yanti. Shalom pagi teman-teman semuanya, baik yang dari Abalaf maupun yang dari tubuh Kristus lainnya. Kita bersuka cita, tetap semangat di dalam Kristus walaupun di luar semua serba sulit ya karena lockdown, karena PPKM. Dan kita tidak mau ya istilahnya berespon salah atau reaktif, tapi justru kita diajar nilai-nilai yang sangat mendasar hari-hari ini. Ya, saya percaya justru ketika Tuhan bicara kepada jemaat Tuhan tentang ucapan bahagia, ini benar-benar tepat sekali waktunya, kairosnya Tuhan. Karena di masa-masa sulit, ucapan bahagia ini lebih rema, lebih sungguh-sungguh kena ya di hati setiap kita. Oleh sebab itu di tengah-tengah kompak kita, komsel kita mau diskusikan, kita mau praktekkan, kita mau hidupi lebih lagi. Amin. Nah, saya mau bagikan ya, share screen sebentar. Ya, sekali lagi ingat tentang dua gaya hidup ini atau dua esensi ini yang sudah dari dulu ya. Kita di Abalaf selalu diajarkan, diingatkan tentang membangun hubungan dan mengalami Kristus. Yang hari-hari ini kita persingkat dengan kata otentik dan intensional ya. Kalau ada yang masih bingung otentik itu apa? Ya, otentik itu jujur apa adanya. Ya, jadi sederhana sekali. Tetapi prakteknya tidak sederhana. Kenapa? Karena begitu banyak orang tidak aman. Ya, banyak orang masih kita tidak mau terbuka apa adanya karena takut nanti dinilai kurang baik oleh orang lain. Jadi hidup kita masih apa kata orang. Dan kita takut akan penilaian buruk. Kenapa? Karena biasanya ada background, latar belakang di mana kita diremehkan, kita dibully, kita ditolak, kita dihina, ya, kita mengalami hal-hal yang tidak enak sehingga gambar diri kita ini rusak. Sehingga kita mau tutupi dengan hal-hal yang di luar sehingga di luar dengan di dalam menjadi berbeda atau pakai topeng yang kita bahkan bisa menjadi orang munafik ya. Dan ini menjadi hal besar, masalah besar di dalam hidup kita karena kita tidak hidup di dalam terang. Kita tidak apa adanya. Dan kegelapan di dalam ini akan terus menyebar, menggerogoti spiritual kita, menggerogoti kehidupan kita sehingga lama-lama dosa demi dosa pun masuk dari kepahitan, dari rasa tertolak, dari macam-macam ya, emosional, kemudian bisa diseret ke dosa moral, ke dosa-dosa finansial dan segala macam. Ya, oleh sebab itu kita mau perangi gaya hidup di dalam kegelapan ini ya, gaya hidup kemunafikan ini lewat otentik. Nah, sekali lagi teman-teman kompak, mari kalau kompak ini kita tidak banyak orang, oleh sebab itu belajarlah di dalam kompak memulai dengan melatih membangun hidup apa adanya. Ya, saling mengenal. Jadi saudara selain sharing firman, saudara harus mengenal betul, memahami betul tentang siapa teman kompak saudara yang menjadi saudara atau sahabat di dalam rohani saudara, keluarga rohani saudara. Jadi tingkat authenticity-nya ini saudara harus bertumbuh ya, yang kita harapkan sampai 100%, sampai artinya tidak ada yang saya tutupi, sembunyikan, yang saya masih malu ceritakan, yang saya tidak berani akui. Kenapa? Saya punya rasa aman sepenuhnya kepada teman kompak saya. Jadi sekali lagi saya mau tanya, apakah kualitas hubungan di dalam masing-masing kompak Anda sudah otentik? Kalau belum, mari membangun. Itu butuh waktu. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Jadi sekali lagi jangan menyerah, latihlah otentik kita dari waktu ke waktu sehingga akhirnya terjadi yang sangat efektif, artinya sudah penuh rasa percaya, rasa aman. Dan kita menjaga kepercayaan itu dengan tidak bergosip di luar, karena kalau prosesnya belum menang, kita dampingi sampai menang. Tidak untuk diceritakan kemana-mana. Ya, ini prinsip penting. Jaga kepercayaan dari teman kompak Anda. Ya, inilah otentik. Sekali lagi,
Apa yang mesti dilakukan di dalam kompak? Pertama-tama bangun hubungan yang otentik. Itu dulu, karena kalau tidak kita hanya bicara permukaan. Kita hanya bicara objek-objek lain. Apalagi kalau ketemu ngomongnya cuma sepak bola, hobi, yang ngomongin pandemi, tapi nggak pernah ngomong jeroan hati masing-masing. Nah ini yang bahaya, saudaraku. Ya ini butuh waktu, tapi kalau saudara sudah lakukan, saudara bisa move on, kita mulai membangun sesuatu hubungan yang intensional. Artinya apa? Kita mau bertumbuh menjadi serupa Kristus, kita mau bertumbuh dari satu hal ke hal yang lain, dari satu sasaran ke sasaran yang lain, terus-menerus tiap hari ada proses pertumbuhan yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada komunitas kita. Ya, intensional ini sampai akhir hayat hidup kita lakukan, saudara. Tapi pastikan ya hubungannya otentik dulu. Kalau tidak, maka kita tidak bisa cerita dan kita tidak dibangun karena tidak otentik. Ya, oke. Sekarang kita masuk di dalam intensional, dan di dalam intensional ini kita mulai dengan membangun nilai-nilai kerajaan Allah atau sikap hati sebagai warga kerajaan Allah yang dikenal dari khotbah Yesus di bukit. Ya, khotbah Yesus di bukit ini adalah intisari dari Kejadian sampai Wahyu. Intisari dari seluruh Alkitab kita yang di dalam 3 pasal ini. Dan di dalam Matius 5, 6, 7 yang kita bisa bertahun-tahun membahasnya, saudara, dimulai dengan 8 ucapan bahagia atau yang terkenal dengan the Beatitudes, artinya beautiful attitudes, sikap hati yang indah, ya, sikap hati yang Tuhan sukai. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama, ya. Ini 8 ucapan bahagia. Kalau teman-teman perhatikan, ini bicara karakter kita, attitude kita, ya. Karakter ini apa, saudara? Ya, ini mari kita semua belajar tahu arti definisi karakter. Karakter adalah siapa diri kita yang sebenarnya, aslinya. Makanya tanpa topeng atau otentik, tanpa atribut apapun. Artinya, coba copot semua statusmu, status sosialmu, status finansialmu, status posisimu, status jabatanmu, ya, baik itu di pelayanan, baik itu di pekerjaan, baik itu di sosial, ya, itu semua cabut. Tidak ada status, aslinya engkau itu apa adanya. Ya, itulah dirimu apa adanya. Ya, tanpa embel-embel atribut pandangan manusia, status di hadapan orang, ya, itu semua itulah aslinya kita, ya. Kemudian respon hati kita saat tidak ada orang yang melihat. Jadi bukan hidup di depan orang, di depan Tuhan dengan dirimu sendiri, antara engkau dan Tuhanmu. Dan ketika engkau di bawah tekanan, ketika engkau ditekan, di pressure, ya itulah sarinya, itulah inti yang paling dalamnya, itulah engkau. Nah, mari kita belajar tentang karakter. Makanya di masa-masa sulit, kadangkala banyak kita mendengar sisi reaksinya yang negatif, tapi di balik itu kita bisa melihat justru karakter setiap kita. Ya, ketika di masa sulit ini semua kita keluar original kita, aslinya kita, sehingga kita bersyukur kita bisa memahami tentang saudara-saudara kita, bahkan tentang diri kita pasti lebih dulu. Inilah saya, ternyata saya masih rentan, ternyata saya masih emosional, ternyata saya masih khawatir, ternyata saya masih penuh ketakutan, ternyata saya masih belum mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan segala macam yang Tuhan mau bicara kepada kita di masa-masa sulit, untuk memurnikan kita, untuk menyiapkan kita di masa-masa sulit yang berikut-berikutnya di akhir zaman ini, saudaraku. Mari saudara, kita belajar berespon benar lewat komunitas sepakat kita. Ya, terbukalah apa adanya, akuilah apa adanya, dan karaktermu ini menjadi hal yang sangat-sangat bisa dikenali oleh teman kompak saudara. Oke, nah sekarang kita lihat isi dari 8 ucapan bahagia ini. Ternyata terbagi dengan 2, yaitu ucapan bahagia 4 yang pertama, hubungannya kita dengan Tuhan. Ya, kita lihat coba.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Jadi kalau teman-teman perhatikan, satu pernyataan ini ada awalnya berbahagialah. Semua diawali dengan berbahagialah, ya. Kemudian dinyatakan sikap hati demi sikap hati. Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan konsekuensi dari sikap hati yang benar itu, yaitu karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oke, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lalu kita masuk kepada 4 ucapan bahagia yang kedua, ternyata ini hubungan dengan sesama. Ya, yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu yang terakhir ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ditutup dengan ucapan bahagia ke-8 yang konsekuensinya sama. Kalau dianiaya oleh sebab kebenaran, merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi inilah gaya hidup, sikap hati warga kerajaan surga. Inilah intisari Injil kerajaan Allah, saudara ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kata awal yaitu berbahagialah. Semuanya disebut berbahagialah. Semua orang ingin bahagia, bukan? Tetapi bahagia yang kita bicarakan ini, yang Yesus katakan ini, bukan bahagia secara dunia, karena dunia, ya, bukan karena standar dunia, tapi kebahagiaan sejati yang standar ilahi, kebahagiaan yang asli, kebahagiaan ilahi. Kata berbahagia juga di bahasa yang Inggris blessed atau diberkatilah. Bahasa aslinya makarios, yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran rohani. Jadi dari dalam, kebahagiaan yang di dalam hati. Bukan kebahagiaan faktor unsur luar hidupmu, tapi kebahagiaan dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Kalau engkau sedang enak, baru bahagia. Sedang nyaman, baru bahagia. Sedang dicukupkan ekonominya, bahagia. Sedang dipenuhi dengan orang-orang tercinta, bahagia. Sedangkan kalau engkau sedang dalam kesulitan ekonomi, kamu tidak bisa bahagia. Ketika engkau sedang dimusuhin oleh saudaramu yang mau fitnah engkau nggak bisa bahagia. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, ya engkau merasa tidak bahagia. Nah ini salah, saudara. Itu kebahagiaan dunia. Ya, tetapi kebahagiaan kita tanpa syarat, kebahagiaan yang dari dalam karena Tuhan. Makanya di dalam Matius 5 ayat ketiga, ya, di dalam versi Amplified, versi klasik, blessed, ya, atau diberkatilah, itu artinya bahagia, ya, to be invited and spiritually prosperous. Jadi benar-benar kita ini makmur rohani dengan life, joy, satisfaction, dengan kehidupan, sukacita, kepuasan di dalam God's favor and salvation, di dalam perkenanan Allah, keselamatan ilahi, regardless of their outward condition, terlepas dari kondisi luar apapun. Wow. Jadi benar-benar nggak ada syarat dan ketentuan kalau kita mau bahagia di dalam Tuhan, itu benar-benar karena Tuhan, bukan karena faktor-faktor luar. Termasuk ini menjadi semakin rema di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi, apalagi kita mendengar ada beberapa yang terpapar COVID, pasti dalam pergumulan berat, pergumulan maut bahkan, ya, pergumulan betul-betul kritis. Kita bisa memahami dengan penuh empati semua kesulitan itu, tapi Tuhan berkata berbahagialah. Wow, bahkan kalau ditinggalkan oleh keluarga yang tercinta, ya,
beberapa sudah punya keluarga yang dipanggil pulang, meninggal dunia, itu pasti sesuatu duka cita karena kehilangan. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Inilah benar-benar penghiburan ilahi di masa-masa sulit ini. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar sekarang arti ucapan bahagia yang pertama tentang miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Ya, kalau miskin secara dunia ya nggak bisa bahagia, bukan? Tetapi ini miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Bahasa aslinya kembali kita harus mengerti petokos. Petokos itu artinya pengemis. Pengemis ini ya kita bisa salah paham. Pengemis kan nggak enak jadi pengemis ya. Apalagi banyak kita salah mengerti pengemis. Banyak pengemis yang pura-pura ya. Pengemis yang bohong-bohongan ya. Apalagi ini saudara ya. Suatu sikap mental yang negatif sekali ya. Karena malas, karena dia nganggur ya, jadi pengemis ya. Kelihatannya negatif ya. Bukan ini yang kita bicarakan ya. Pengemis ini betul artinya adalah benar-benar orang yang nggak punya apa-apa. Ya, bukan karena malas, ya, bukan karena tidak mampu ya. Dalam arti dia malas ya, tapi ini benar-benar pengemis sejati atau orang yang memang pernah makmur, pernah kaya secara dunia, tiba-tiba dibikin bangkrut total. Seperti Ayub. Nah, ini konglomerat yang satu hari langsung jadi konglomerat, saudara. Langsung bangkrut semua harta bendanya, ya kalau dulu peternakan ya, habis total. Ya, bahkan anak-anaknya meninggal dunia. Tinggal satu istri, istrinya aja yang mengolok-olok, bukannya menguatkan jadi penolong yang sepadan. Habis total semuanya. Ya, iblis meminta untuk tolong. Ini Ayub setia menyembah, mengasihi Tuhan karena kaya si Tuhan. Karena makmur si Tuhan. Coba kalau dia nggak punya apa-apa, mungkin dia ngutukin Tuhan. Tuhan berkata, kamu ragukan Ayub, silakan uji. Silakan, saya izinkan. Nah, ketika diizinkan ada proses kehidupan ya terjadi. Setiap kita ngalami perizinan Tuhan untuk masa-masa sulit diuji Tuhan. Nah, inilah Ayub mengalaminya, tapi respon yang benar keluar dari sikap hati Ayub, ya saudara. Makanya kita belajar di sini arti miskin di hadapan Allah ini yang dalam bahasa Inggris Amplified versi klasik are the poor in spirit, miskin dalam roh. The humble, rendah hati, who rate themselves insignificant. Dia merasa dianya nggak ada apa-apanya. Ya, for theirs is the kingdom of heaven. Dialah yang punya kerajaan Allah. Dari versi SB 2008, berbagai mereka yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Jadi standar miskin ini yang dimaksudkan, saya ini I'm nothing. Semuanya karena Tuhan. Saya dari diri sendiri tidak ada yang saya bisa banggakan. I'm nothing, saya nggak punya apa-apa. Nah, kesadaran nggak punya apa-apa justru itu standar sikap hati yang benar ini yang kadang kita salah paham. Kalau nggak punya apa-apa ya rasanya sulit ya. Tapi justru nggak punya apa-apa justru kita memiliki kerajaan sorga. Karena kita punya Tuhan ya. Luar biasa kalau punya Tuhan ya punya segala-galanya. Penghayatan ini yang harus kita alami. Dikatakan di versi bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Ya, jadi kita benar-benar nggak bisa sombongkan, nggak bisa arogan, nggak bisa banggakan. Ini karena pengetahuan saya, karena kemampuan saya, karena pengalaman saya, karena ya skill saya, segala macam. Kita justru saya kalau nggak ada Tuhan mah habis saya, nggak ada apa-apanya saya. Dan saya memang tidak bisa bangga dengan diri saya. Ya, justru Rasul Paulus berkata di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Ya, cukuplah kasih karunia bagi aku, saudara. Jadi kita butuh bergantung. Tanpa Tuhan aku nggak bisa hidup. Nah, kesadaran untuk kesitulah yang terjadi kadang proses yang luar biasa yang diizinkan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, kita akan mendengar kesaksian dari seorang pemimpin kita yaitu Pak Budiman yang mengalami proses Tuhan dalam kehidupannya ya. Saya serahkan Pak Budiman bisa bersaksi Pak tentang pengalaman pribadi Bapak di proses Tuhan jadi miskin di hadapan Allah. Silakan. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Budi Setiawan.
Ya, bermula dari pada saat saya dan istri dan anak baru satu waktu itu pindah dari Bandung, dipindahkan oleh perusahaan ke Jakarta dan dikontrakan rumah di Kelapa Gading. Kerja begitu ya begitu sibuknya keluar kota dan lain sebagainya, timbul satu kerinduan untuk saya berusaha sendiri. Saya pengen kaya. Saya pengen kaya, saya pengen berkatin keluarga saya yang lain, dan saya keluar dari perusahaan yang dalam posisi yang menurut saya cukup baik ya. Lalu saya keluar mengikuti suatu bisnis ya, bisnis MLM. Ini jangan antipati ya dengan MLM ya, tetapi saya waktu itu ikut dan saya mengikuti MLM ini dengan harapan bahwa saya akan cepat banyak uang, dapat uang banyak, dan ternyata saya keliru. Ya, di Kelapa Gading saya ikut dengan istri, ikut komsel, ya ikut komselnya di Abalep, waktu itu kami masih di Mama Love ibadahnya. Jadi kami ikut komsel dan di sana sangat menguatkan ya. Nah, suatu saat situasi begitu memburuk, saudara, dengan keadaan ekonomi keuangan kami, dan saya mendapat satu SMS dari PKS saya. Budiman, Pak Iwan ya, itu Pak Iwan dulu. Pak Iwan, Pak Roy, itu dia SMS saya, Pak Iwan. Budiman, ada impresi dari Tuhan untuk kamu nih. Cuman saya nggak berani nyampeinnya. Apa saya bilang, Pak? Kalau emang dari Tuhan, sampein aja, saya bilang. Oke, kalau gitu dia SMS karena belum ada WA, belum ada BBM ya. Jadi SMS. Lalu dia bilang isinya adalah berapa lama lagi kamu hendak menyombongkan diri, meninggikan dirimu, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, gitu loh. Begitu saya baca, saya langsung nangis, saudara. Wah, ternyata apa yang saya lakukan itu benar-benar keliru gitu loh. Keliru gitu. Cuman memang saya tidak paham waktu itu ya. Akhirnya saya begitu terpuruknya, ya saya terlibat dalam utang kartu kredit yang cukup besar ya. Saya harus jual rumah saya yang saya sudah cicil sekian tahun, dijual. Lalu mobil saya pakai mobil Kijang juga dijual. Akhirnya istri saya sangat bijaksana ya, Tuhan taruh pasangan kita ya, makanya kalau ada pasanganmu di sebelah mesti tepok-tepok deh ya. Eh, Pasangan saya begitu memperhatikan dan dia bilang udah, nggak perlu mobil yang bagus, perlu mobil kecil aja. Saya sempat konflik dengan istri gara-gara mobil yang besar, dengan ya saya anggap Kijang besar gitu untuk saya, diganti mobil yang murah gitu loh. Akhirnya situasi makin buruk, udah dikejar-kejar utang kartu kredit, udah dijual semua, sampai satu titik itu nol, Pak Budi. Udah nggak ada sama sekali. Akhirnya saya ya ada uang sedikit, sisanya gitu kan, beli mobil Panther. Panther butut, saya kadang-kadang makainya aja malu. Suatu hari Abalok mengadakan acara di Istora. Saya ingat malam Sabtu dengan malam Minggu. Jadi malam Sabtu saya berangkat, wah semangat. Lihat, pulangnya sampai rumah parkir, lalu udah tidur. Besok paginya Sabtu pagi saya berangkat lagi ke Istora. Tetapi Bapak Ibu begitu sampai jalan baru berapa ratus meter sampai dekat Bakmi Aloy itu di Jalan Kopio Raya, tiba-tiba seperti mobil ini menabrak lobang. Ada apa nih? Kok ada lobang? Kayaknya nggak ada lobang di kopior ya. Begitu saya turun, saudara, yaitu ternyata as rodanya patah, saudara. Budiman yang masih sombong, masih ada kesombongan, saya melihat keadaan itu, saya setengah mati, saya malu saudara dengan keadaan itu. Karena apa? Oh, kan di Bakmi Aloy itu kalau pagi kan rame itu. Itu mobil ada di tengah-tengah jalan gitu. Wah Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan begitu beratnya ini, ini saya secara mental apa saya malu gitu loh. Dan untung saya ingat ada satu teman gereja punya bengkel, saya telepon, Pak Tony, tolong Pak, ini Pak anak buah Bapak bisa datang nggak? Bisa datang. Akhirnya sekitar 1 jam orang lalu lalang melihat, mungkin malu banget ya, ada mobil butut begitu gini. Ya akhirnya bisa jalan dan akhirnya dibawa ke rumah lagi, nggak jadi ke KKR, saudara, nggak jadi ke Istora. Nah, dengan keadaan itu, lalu akhirnya keadaan bertambah berat dan mobilnya akhirnya kami jual juga. Dan saya akhirnya naik motor. Jadi sampai satu sisi, saudara, betul-betul kami itu kesulitan di dalam keuangan, di dalam rumah tangga sampai, ya maaf ya, saya sampaikan nggak malu, ya saya beli susu Denko aja susah gitu loh, nggak bisa gitu loh.
Ya, dulu yang waktu saya masih bekerja dengan enak, kalau anak-anak sakit flu, biasanya ke klinik anakku, 2 anak ke sana langsung dengan obat kurang lebih 600.000 keluar. Itu sebulan, 2 bulan sekali pasti seperti itu. Tetapi pada saat kami mengalami padang gurun yang begitu berat, dihajar oleh Tuhan begitu rupa sampai titik nol, saudara, itu selama 3 tahun, itu tidak pernah anak saya sakit dan tidak pernah ke dokter. Itu yang saya rasakan sekali. Lalu ada banyak burung-burung gagak, ya tanda kutip, Tuhan kirim, ya tentu dari komunitas, dari istri saya, dari juga teman saya, sampai ada teman saya orang Muslim, ya sampai dia mamahnya ngirim kentang gitu ya, setengah karung, kami makan kentang setiap hari gitu loh. Dan itu keadaan itu begitu menekannya ya, sampai saya betul-betul di titik saya minta ampun sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan, dan saya akhirnya Tuhan, aku berserah sepenuh kepada Tuhan. Aku nggak pikirin lagi rumah, aku nggak pikirin lagi mobil, aku nggak pikirin lagi motor, udahlah. Kalaupun naik angkot pun setiap hari, jalan kaki pun aku nggak masalah gitu loh. Ya, nah akhirnya saudara, sekitar 3 bulan sebelum 3 tahun itu masa padang gurun yang begitu beratnya, di dalam satu ibadah gereja mengundang satu hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan dari Surabaya ini datang, lalu pada saat setelah khotbah dia memanggil seseorang. Ternyata yang dipanggil itu saya. Bapak, maju ke depan. Saya, Pak. Iya, dia bilang. Saya maju dan dia bilang, Bapak, Tuhan bilang 3 bulan lagi aku akan pulihkan kamu. 3 bulan lagi aku akan pulihkan. Dan saudara, luar biasanya Tuhan kita pada saat kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, ya saya dengan istri, dengan anak-anak kita belajar betul-betul punya iman kepada Tuhan, Tuhan memulihkan semuanya, saudara. Ya kurang lebih sekitar sebulan sebelum 3 bulan itu, teman saya, bekas anak buah saya telepon, Pak, masih mau kerja di leasing nggak? Wah, saya bilang boleh kalau cocok harganya. Wah, masih sombong. Masih nanya harganya gitu loh. Gajinya maksudnya. Oke, saya bilang saya datang, berapa kali datang gitu kan, belum cocok. Akhirnya saya tetap berpegang kepada saya, Tuhan, Engkau tahu lah, nggak gede lah sebetulnya angka yang aku sampaikan kepada bosnya itu. Aku tetap bertahan aja. Tetap bertahan, kemudian 3 minggu kemudian saya dipanggil dan bekerja. Dan puji Tuhan, saudara, melalui proses itu ya, Tuhan kembalikan lagi ya. Tuhan kembalikan lagi ya, maaf ya, bukannya saya membanggakan diri, tetapi Tuhan memberikan saya rumah di Kelapa Gading, rumah yang sederhana gitu ya. Dan juga mobil yang walaupun kecil gitu kan, mobil kecil gitu kan, ada motor ya, puji Tuhan gitu, udah punya sendiri. Jadi bisa melewati keadaan yang tidak seperti dulu lagi, dengan satu kesadaran bahwa hidup saya adalah milik Tuhan, dan saya berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, memang nama saya itu kan, nama baptis saya adalah Eliel gitu. Eliel itu diberikan oleh pendeta saya puluhan tahun yang lalu pada saat saya dibaptis. Itu ternyata berarti Tuhanlah adalah kekuatanku. Jadi saya betul-betul mengalami bahwa semua, aku tidak bisa buat apa-apa sampai hari ini, saudara. Saya anggap Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi untung saya ada di dalam komunitas, istri saya dalam komunitas, jadi kami sering banyak didoakan dan kami dapat melalui semua proses itu. Dan puji Tuhan, kami hidup di dalam Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih berapi-api lagi. Demikian Pak Budi dan teman-teman semua, thank you. Wow. Secara dunia memang pasti tidak enak ya, secara daging. Tapi kita percaya semua mendatangkan kebaikan buat kita, karena Tuhan mencintai kita. Jadi Pak Budiman dalam proses yang berat itu ujung-ujungnya dapat hal yang baik sekali ya, gimana? Ya, Pak. Itu Rema itu dalam tantangan hidup yang sekarang-sekarang ini, kalau digoda lagi seperti dulu lagi, sering nggak tergoda atau dipancing, tanda kutip ya, dipancing sombong lagi atau dipancing kayak gitu lagi, pernah nggak diserang begitu? Pernah Pak, ya pernah Pak. Tapi kesadaran dari Tuhan betul-betul kuat di antara kami. Untunglah saya punya istri sebagai penolong yang betul-betul penolong ya, membantu saya. Jadi saya udah lupakan semua apa yang keinginan untuk menjadi kaya, menjadi apa, udah cukuplah dengan apa yang ada sekarang. Itu udah kamsiah, ban-ban kamsiah gitu Pak sekarang. Amin. Haleluya. Nah, ini isunya tentang keuangan ya.
Nah, tiap orang ini sombongnya beda-beda, Pak Budiman, betul ya? Ya, kalau ada Betul, orang Pak yang Budi. orientasinya uang ya disombongnya karena pengen kaya, betul ya? Ya, Akhirnya ya, dihajar secara ekonomi oleh Tuhan diizinkan. Amin. ya. Tapi ada yang lain-lain ini jenis kesombongannya ini ya. Nah, saya serahkan sebelumnya kepada moderator kita Pak Budiarto untuk memimpin interaksi kita bersama sebelum nanti kita lanjutkan ya. Silakan Pak Budiarto. Baik, terima kasih Pak Budiman, sangat luar biasa. Ya, Saya terima kasih, sendiri sama-sama. secara pribadi sangat diberkati. Bapak Ibu boleh memberikan respon ya di dalam chat room atas apa yang Bapak Ibu tangkap dari apa yang disampaikan sejauh ini. Namun saya juga saya mendapatkan ya 3 hal. Yang pertama, ingin menjadi kaya ya. Jadi sebenarnya saya mau bertanya juga nih Pak Budi Setiawan, apakah kita nggak boleh kaya gitu supaya kita menjadi miskin di hadapan Allah? Mengingat, Haleluya. ya, Ya, jadi kalau kita mengerti definisinya miskin di hadapan Allah, artinya segala sesuatu dalam hidup ini adalah milik Tuhan dan untuk ya, kemuliaan Tuhan. ya, Jadi bukan untuk jadi milik kita pribadi dan untuk kepentingan dan kebesaran pribadi kita. Ini dulu basicnya ya. Jadi kalau kita mau kaya buat memberkati orang, kaya buat melayani Tuhan, bisa maksimal, bisa berkarya besar, nggak ada masalah. Karena Tuhan ingin kita dipercaya besar. Pasti Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam arti mungkin ya kekayaan. Tapi sekali lagi, ini milik Tuhan, bukan milik kita. Dan untuk siapa? Bukan buat kepentingan kita, gengsi kita, arogan kesombongan kita, tapi buat melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Nah itu nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, bukan isunya kaya dan miskin, tapi sikap hati. Betul? betul. Ya. Ya, itu poinnya ya Kak Budi, terima kasih. Ya. Jadi ini bukan berbicara tentang kaya atau miskin secara materi, tapi miskin di hadapan Allah ini bicara tentang sikap hati ya Kak ya. Ya. Ya, tadi saya juga menangkap ada message penting juga, ada 2 hal yang dari kesaksian Pak Budiman. Yang pertama tentang pasangan ya, bersyukur ada pasangan. Jadi saya merasakan kalau seorang suami yang sedang memproses dirinya dalam proses itu untuk memiliki hati miskin di hadapan Allah, seperti Ayub gitu ya, bisa bertahan. Terus kalau ditambah dengan istrinya juga bersikap seperti Ayub, berarti ada 2 Ayub di dalam rumah itu ya. Pasti itu bisa dinikmati dengan luar biasa. Oleh sebab itu pastikan diri kita jangan menjadi istri Ayub yang versi istrinya Ayub ya. Tapi walaupun seorang istri jadilah Ayub juga begitu. Sehingga kita bisa kuat melewati. Dan kemudian tadi juga tentang yang anak ke dokter ya, Pak Budiman sangat memberkati sekali. Artinya saya mencatat bahwa hati-hati dengan apa yang sedang kita andalkan. Hati-hati dengan apa yang sedang kita andalkan hari ini. Apakah uang kita, tabungan deposito, ataupun juga mungkin obat yang sedang kau minum, sehingga kau lupa minta tolong Tuhan, hanya mengandalkan obat, ataupun juga koneksi ya dengan direktur rumah sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah satu peringatan bahwa segala sesuatu itu pada akhirnya akan bisa dihilangkan, dan sehingga hanya tinggal Eliel aja, ya, tinggal Tuhan adalah kekuatanku. Baik, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita akan melanjutkan, simak terus dan catat insight yang didapatkan. Dan kemudian juga kalau ada pertanyaan silahkan boleh dicatat untuk ditanyakan di bagian sesi tanya jawab. Atau kemudian juga Bapak Ibu bisa ketik di dalam chat room. Nanti pada waktu sesi tanya jawab ada yang ingin langsung bertanya boleh raise hand. Kami akan fasilitasi. Silakan kita akan melanjutkan berikutnya Kak Budi. Oke. Ya. Jadi kita mau belajar definisi miskin di hadapan Allah yang sebetulnya intinya kita diajar untuk rendah hati. Lawannya jelas kita merasa hebat sendiri, yang artinya kesombongan ya. Kita merasa saya ini something, bahkan kalau sampai lupa diri saya ini everything ya, I'm everything ya. Tapi harusnya I'm nothing, semuanya karena Tuhan ya. Jadi kita kalau rendah hati ya merasa miskin di hadapan Allah,
yang didapat kebahagiaan ilahi, kebahagiaan sejati. Sedangkan orang sombong yang dibanggakan semua semu duniawi yang bisa berubah. Ya, hari-hari ini lewat pandemi semua berubah ya. Dulu kita bisa memiliki, sekarang kita tidak bisa memiliki, termasuk harta benda, keuangan, atau bahkan orang-orang tercinta. Ya, Tuhan bisa izinkan untuk Tuhan ambil pulang. Ya, semua bisa berubah ya. Dan kita dengan miskin di hadapan Allah, kita membutuhkan Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Jadi justru yang penting kita punya sumber kehidupan sendiri. Tetapi justru orang yang sombong mengandalkan diri sendiri, sehingga dia ingin kendalikan diri, percaya diri, ya, independen artinya dia tidak butuh Tuhan, dia bisa sendiri, ya, merasa sanggup sendiri. Nah, orang begini orang yang paling kasihan sebetulnya. Orang yang paling perlu dikasihani karena pasti akan hancur, pasti akan stres, saudara. Tuhan akan proses hidup setiap kita, banjir, hujan, ya, angin ribut datang, katanya fondasi mana yang batu karang akan kelihatan. Ya, fondasi orang sombong di atas pasir. Ya, orang yang kepedean pasti hancur hidupnya di masa-masa sulit. Dan kita belajar sadar diri, ya, istilahnya kita harus tahu diri. Jangan sampai lupa diri, ya. Sadar diri, tahu diri, jangan sampai lupa diri. Kita ini hanya hamba, kita hanya pengelola di dunia ini. Kita nggak punya apa-apa, kita ada aja karena ini semua misinya Tuhan kita di dunia. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan semuanya hidup kita di hadapan takhta Tuhan. Ya, kita mau hidup ini benar-benar ikut Tuhan, untuk Tuhan. Ya, jadi kita tidak ada tuntutan apa-apa, semuanya kemurahan Tuhan. Ya, saya di khotbah minggu lalu pun sudah pernah bersaksi. Saya mau ingatkan lagi, saksikan lagi. Saya dulu juga seorang yang minder, ya. Saya seorang yang benar-benar diperlakukan kurang baik dalam keluarga, dalam arti tidak dipuji, tidak dikonfirmasi, diteguhkan. Saya jadi nggak pede. Nah, akibatnya saya waktu bergabung di Abalaf, saya mau diajar, dibentuk, diproses menjadi percaya diri. Karena saya seorang yang pelin-pelan, seorang yang nggak pede, ya. Dan kemudian saya jadi asisten pribadi dari salah seorang penatua. Saya digembleng, saya dididik karena itu memang keinginan saya supaya saya berubah, supaya saya bertumbuh. Saya mau digembleng. Tapi sampai satu hari akhirnya saya berhasil untuk bisa melayani, bahkan bisa berkhotbah. Nah, ini dia problemnya, kalau kita nggak pulih, mau dia minder, bablas malah jadi sombong. Setelah saya bisa, saya sombong. Dulu nggak bisa jadi minder, sama aja sebetulnya. Saya sombong, saya merasa jadi seseorang lah ya. Akhirnya saya pun ketika khotbah dapat teguran, dapat kritikan, saya emosi, saya marah, saya nggak suka. Nah, ini ciri-ciri orang yang sombong. Pasti nggak suka dinasihati, nggak suka ditegur, nggak suka dikritik. Sensitif, rentan sama begituan, saudara. Karena menganggapnya serangannya pribadi. Ya, sayanya ini disinggung, diserang. Ya, inilah saya dulu. Dan akhirnya saya diadukan kepada penatua. Dan saya dipanggil, ditegur, dinasihati, bahkan dimarahin. Saya masih nggak terima tuh. Saking kerasnya hati saya, saking bebalnya saya, ya, saya tidak bisa terima, tapi tetap ada keputusan saya tidak boleh melayani. Saya tidak boleh berkhotbah dulu. Dan saya dicopot dari status pelayanan saya, ya. Dan itu menjadi satu yang saya tidak bisa terima. Jadi 1 bulan tuh saya uring-uringan. Saya sangat tidak bisa terima perlakuan pemimpin, perlakuan teman-teman yang mengadukan. Bagi saya tuh mereka iri hati sama saya, cemburu, jealous sama saya. Nah, ini saya udah lupa diri, ya. Tapi saya nggak sadar sekali lagi ya. Sampai saya kembali lagi jadi nothing ya, bukan siapa-siapa. Saya jadi ajudan lagi. Saya melayani. Waktu itu saya driving, jadi sopirnya pemimpin untuk bisa antar dia ke satu pelayanan. Di perjalanan itu saya ditanya, Budi, kamu itu sebulan dapat apa? Wah, jujur saya nggak dapat apa-apa, Pak. Masa nggak dapat apa-apa udah 1 bulan? Iya, malah saya nggak terima. Saya marah, saya kesel, saya kecewa. Nah, inilah
Yang penting otentik ya. Tapi saya belum intensional berubah ya. Tapi saya akui, saya masih nggak ngerti, saya kecewa, saya kesel, saya marah. Loh, bener-bener kamu nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa. Saya protes, saya nggak terima, saya diperlakukan tidak adil. Waduh. Lalu kamu ingat, coba ingat baik-baik dulu kamu siapa. Coba waktu dulu kamu gabung, kamu minta apa, mau apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Lalu saya didik, saya ajarin satu-satu pelayanan sampai kamu bisa sekarang. Kamu nggak tahu diri, kamu udah lupa diri, kamu nggak menghargai kemurahan Tuhan atas semua yang kamu mampu hari ini. Itu karena Tuhan, karena anugerah, bukan karena kamu kan. Wah, di situ saya seperti di rewind video kehidupan saya. Disitulah saya sadar, iya saya udah lupa diri. Saya hancur hati, saya langsung bilang, Kak, boleh kita ke parking area? Saya di tol begitu ke Bogor. Saya nangis, saya hancur hati, saya didoakan. Disitulah saya terima saya yang sombong ini memang perlu didisiplin Tuhan. Didisiplin oleh pemimpin saya. Dan saya terima betul proses itu. Dan saya menikmati. Karena waktu itu, waktu saya didisiplin, saya merasa begitu sensitifnya. Dulu ketemu orang sapa saya, sambut saya ketika saya diumumkan kesalahan saya dan saya tidak terima, orang jauhin saya sepertinya ya, orang buang muka sama saya. Jadi saya secara sosial rasanya tertolak banget. Dulu diminta duduk paling depan, sekarang ya silahkan duduk di belakang. Nah seperti begitu-begitu yang sensitif karena saya sombong. Tapi akhirnya saya bisa menikmati proses Tuhan itu dan itu satu monumen penting. Pemimpin saya ingatkan, kamu jangan cuma bangga sama monumen keberhasilanmu. Justru yang paling menentukan, kamu selalu ingat monumen kegagalanmu. Sebagai apa? Sebagai reminding, kita itu nggak ada apa-apanya sebetulnya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Itu yang menjadi peringatan, monumen kegagalan yang mengingatkan untuk saya tidak boleh sombong. Dan itu selalu akan digoda setiap saat bagi setiap kita, tapi selalu kembali lagi, kita ini miskin di hadapan Allah. Ya, tapi orang sombong pasti penuh tuntutan. Saya berhak dipuji, saya sudah korban, saya sudah bayar harga, saya sudah habis-habisan, saya harusnya dihargai, saya harusnya layak dipuji. Nah ini menjadikan kita kecewa karena siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya kalau engkau menuntut hak, kamu akan kehilangan hak. Ya, dan kita belajar bersyukur. Ya, kita bersyukur atas semua kemurahan Tuhan. Tapi orang yang sombong, dia menuntut sehingga dia selalu negatif. Sikapnya, pikirannya, perasaannya, perkataannya, perilakunya negatif karena sensitif, rentan. Ya, misalnya belum tahu ya siapa saya. Nah, gitu ya, lupa diri. Oleh sebab itu, intinya apa? Saya mau kita rema dengan statement ini. Belajarlah sampai engkau selesai dengan diri sendiri. Jadi apapun yang diizinkan Tuhan, khususnya perkara-perkara yang sangat tidak mengenakan daging ini, untuk tujuannya kamu harus menang selesai dengan diri sendiri. Kalau isunya saya nggak terima, saya nggak suka, saya kecewa, nah itu berarti kita masih belum selesai dengan diri sendiri. Kita harus selesai dengan diri sendiri. Saya berserah, saya akan berespon benar. Saya terima semua perlakuan tidak adil ini. Saya terima kejadian yang tidak enak ini. Saya rela. Saya bahkan bisa bersyukur. Tuhan pasti punya maksud yang baik mendidik saya. Tuhan mau mengajar saya sesuatu nilai ilahi. Terima kasih Tuhan. Nah ini harus selesai dengan diri sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini goal semua kita untuk mengawali ucapan bahagia ini. Mari mulai dengan sikap hati. I'm nothing. Selesai dengan diri sendiri. Nggak ada isu personal. Ya, apapun yang tidak enak saya tidak ambil sebagai masalah. Ini masalah pribadi personal. Saya sudah tidak ada apa-apanya. Nah inilah yang menjadi kemenangan kita, saudara. Dan konsekuensinya kembali, kalau engkau sudah menang, engkau sudah selesai dengan diri sendiri, engkaulah yang empunya kerajaan Allah. Artinya apa? Kau punya segala-galanya. Karena engkau tidak lagi berurusan dengan tuntutan dirimu sendiri, maka justru engkaulah yang disebut penuh kasih karunia, melimpah dengan kasih karunia, penuh damai sejahtera, dan bisa tenang di dalam Tuhan.
Ya, engkau bebas dari segala godaan, kekecewaan, kecemasan dalam segala situasi, khususnya di masa-masa sulit ini. Kita para pemenang, ya. Kita justru tidak ada apa-apanya, inilah para pemenang sejati. Oleh sebab itu, saya tutup dengan statement yang kedua, kekayaan sejati orang percaya ditentukan kesadaran diri seberapa miskin ia di hadapan Allah. Justru orang yang kaya, benar-benar kaya, adalah orang yang sadar diri. Dia miskin sebetulnya di hadapan Allah. Itu Pak Budiarto dan teman-teman, kita bisa berinteraksi, mungkin kasus-kasus yang dialami atau tantangan yang dihadapi, itu pasti banyak yang mengalami proses Tuhan. Kita bisa saling menguatkan dan berinteraksi. Silakan Pak Budiarto. Baik, terima kasih Pak Budi Setiawan untuk pemaparannya yang sangat menguatkan. Selama dari hari Minggu kita mendengar firman Tuhan tentang bagaimana untuk bisa hidup miskin di hadapan Allah secara spirit, dan hari ini kita diingatkan kembali, bahkan dikuatkan lagi dengan kesaksian dari Pak Budiman. Nah, ini saatnya Bapak Ibu, saudaraku, baik jemaat yang di Abalov KTC JGC maupun Bapak Ibu yang ada di dalam tubuh Kristus, silakan Bapak Ibu bisa bertanya dengan menulis di chat ataupun raise hand. Kami akan memfasilitasi, kami akan membacakan apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Silakan, kita akan manfaatkan, nanti mungkin ada contoh-contoh kasus yang bisa kita pelajari, karena setelah ini kita akan kembali ke kehidupan kita yang nyata, dan kita akan berhadapan dengan dua pilihan. Ya, apakah kita mengambil sikap untuk tetap rendah hati atau kita malah shifting, malah menjadi sombong karena kita tidak bisa memahami. Oleh sebab itu pastikan kita semua paham. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik. Ada pertanyaan yang sudah muncul di kolom ataupun di ruang chat Pak Budi Setiawan dari Bapak Yakobus. Shalom Pak Budi dan Pak Budiarto dan Pak Budi Setiawan, bagaimana menanggapi di dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua tipe manusia. Yang pertama, orang yang hidup dengan visi, tujuan, walaupun terkesan sepertinya kalau sudah maunya harus mencapai dan biasanya 90% bisa tercapai. Nah, apa indikatornya kita itu berjalan di dalam maunya Tuhan atau maunya kita sebagai manusia, walaupun tentang dalam konteksnya atau kemasan rohaninya pengen lebih, pengen diberkati untuk memberkati. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin dijawab dulu Kak Budi, nanti pertanyaan kedua saya tanyakan lagi. Ya, intinya semua kembali kepada motif, ya. Motif kita apa? Motivasi kita apa? Semua tolong kita selalu menguji hati, ya. Kalau semua yang kau lakukan ini benar-benar murni, tulus untuk mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa, untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan tidak ada andil buat kepentingan diri pribadi, maka silahkan all out sama Tuhan. Yaitu istilahnya all out. Totalitas. Justru orang yang miskin di hadapan Allah, tidak ada isu buat diri sendiri, bisa all out. Totalitas. Karena saya kembali menyinggung teman-teman, gereja, 7 gereja di Kitab Wahyu yang paling tepat sesuai dengan topik kita itu gereja di mana menurut Pak Budiarto? Atau teman-teman, silakan. Atau Pak Yakobus. Gereja yang mana yang paling ditegur dengan topik hari ini, miskin di hadapan Allah? Dari 7 gereja di Kitab Wahyu. Coba. Silakan. Ayo, Bapak ini kuis Alkitab ya. Ini kuis Alkitab. Wow, Pak Billy Tanasale langsung paling cepat. Ya, gereja Laodikia, benar ya. Kita bisa lihat, coba saya mau bacakan ya. Ini karena bagus sekali gereja Laodikia. Gereja yang sudah zona nyaman. Gereja yang berkata di Wahyu 3 ayat 16, jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah gereja akhir zaman, sudah di zona nyaman,
ya di dalam pandemi aja masih santai-santai, bahkan semakin dingin rohani ya. Mungkin bukan dingin rohani ya, suam-suam kuku lebih tepatnya ya. Karena dingin atau panas dalam arti Laodikia ini tidak negatif, tetapi kita bicara nanggung-nanggung ya. Jadi anak Tuhan tapi nggak hidupnya kayak anak Tuhan. Nah begitu ya. Nah ini ya, karena engkau berkata aku kaya. Nah dia merasa sudah mampu dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan ini orang yang merasa sanggup ya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Wow, jadi inilah yang miskin di hadapan Allah. Kamu tuh gak ada apa-apanya tapi sombong, merasa something, merasa saya oke kok, aman-aman kok di pandemi, yang penting amankan diri. Safety player, cari aman. Jadi tidak mau radikal, justru cari jiwa. Ya, kita selamatin diri sendiri. Ini gereja egois, gereja akhir zaman. Ya ini, Pak Budiarto. Jadi sekali lagi untuk orang yang totalitas karena dia tidak ada isu dengan diri sendiri, itu malah yang top karena dia tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan, Pak Yakobus. Dan dia maksimal untuk Tuhan, ya. Motif kembali motif. Kembali lagi tergantung motifnya ya. Nah, pertanyaan kedua saya undang saja Pak Yakobus supaya kita bisa lebih aktif dan interaktif. Silakan Pak Yakobus bisa menanyakan pertanyaan yang kedua sekaligus. Ya, selamat pagi Pak Budiarto, selamat pagi Pak Budi Setiawan. Iya. Sebenarnya nyambung sih Pak dengan pertanyaan yang pertama. Kan biasanya kalau di dalam kehidupan aplikasi sehari-harinya nih, dalam konteks miskin di hadapan Allah gitu kan, ada satu tadi hidup dengan visi, dengan tujuan, terus kemudian kalau bahasa di marketplace-nya goal setting gitu kan. Nah, kalau yang kedua itu biasanya orang yang tanpa visi nih, tanpa tujuan. Nah, indikatornya seperti apa? Biasanya kalau pas ditanya, ya udahlah nge-flow aja lah sebenarnya. Nggak salah sih kalau saya lihat. Istilahnya dia coba belajar berserah, kan apalagi kalau dalam konteksnya biasa kemasan depannya udahlah untuk sehari cukup sehari lah, besok ya urusan besok lah, kan biasa gitu. Nah, tapi kalau saya lihat dari sisi yang lainnya, kok kayak ya biasa-biasa aja gitu kan. Maksudnya mungkin waktu pada saat kondisi seperti ini akan kelihatannya kok ibaratnya ya mungkin dalam bukannya dia nggak mampu, tetapi maksudnya dalam hidup kekurangan itu karena emang dia nggak mau, udahlah biasa-biasa udahlah. Nah, nanti kalau pas semuanya udah habis baru tuh. Nah, biasanya konteksnya itu yang orang flow itu sih. Nah, bagaimana konteksnya tadi Kak Budi itu menanggapi dalam tadi miskin di hadapan Allah, karena pikir udahlah yang penting saya hubungan sama Tuhannya oke, mungkin jam doanya oke, tetapi dalam sisi balancing-nya di dalam kehidupan sehari-harinya kalau saya lihat ya mungkin banyak berdoanya tapi bekerjanya malah kurang kalau saya lihat gitu sih. Itu sih Kak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang selalu dalam hidup ini ada keseimbangan dua isu ya. Isu pertama belajar tenang, tidak tergesa-gesa karena kita benar-benar ada di hadirat Tuhan. Tapi ketika kita dipimpin Tuhan bergerak, kita taat. Taat, bahkan totalitas ikutnya Tuhan. Tuhan suruh apa kita ikuti. Tapi kita tenang mengandalkan Tuhan, tapi kita taat digerakkan Tuhan. Jadi ketenangan dan ketaatan digerakkan ini menjadi dua indikator kita, sehingga balance. Kalau cuma tenang doang, akhirnya orang bilang pasif. Kamu malah diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain. Dengan kata, saya kan tenang di hadirat Tuhan. Tapi kan ada kedua, ketaatan dipimpin Tuhan. Tapi ketika engkau segera digerakkan Tuhan, langsung responsif, langsung energik, langsung habis-habisan melayani sesuai pimpinan Tuhan. Ini menjadi dua hal yang mesti dipegang Pak Yakobus. Ya, jadi itu saja. Kalau kita tidak di dalam ketenangan, ya kita sebetulnya digerakkan sama ambisi kita kan. Tapi kita dengar suara Tuhan tenang dan kita taat digerakkan Tuhan. Itu Pak Yakobus. Baik, terima kasih Pak Yakobus dan terima kasih Pak Budi buat jawabannya. Sudah ada pertanyaan berikut di dalam chat room yang akan saya bacakan. Pertanyaan dari akun Intan22. Pertanyaannya begini, Shalom Pak Budi, saya mau bertanya, ini tentang sikap hati dan kondisi yang ada ya. Kalau kita ditegur dengan baik-baik, kita akan terima. Tapi kalau ditegur dengan tidak baik, apa yang akan kita lakukan Pak? Seumpama, ditegurnya seperti ini, hei kamu nggak pernah ke gereja,
hidupmu banyak setannya, sehingga hidupmu tidak diberkati. Nah, kalau situasi begini bagaimana ya saya menghadapi orang yang seperti ini? Terima kasih. Oke, makasih. Jadi sekali lagi, memang ada tipe orang yang negurnya penuh kasih, puji Tuhan. Tapi banyak juga orang yang di gereja menegurnya dengan penuh penghakiman, bahkan nyablak, gak mikir, ngomongnya juga, bahkan menuduh dan macam-macam ya. Dan kalau hidup kita penuh syarat dan ketentuan, misalnya, tolong saya siap ditegur, tapi yang sopan ya. Nah, ini kan repot jadinya. Kita siap ditegur ya, tapi tidak kasar ya. Nah, sekali lagi kalau engkau punya syarat dan ketentuan di dalam diperlakukan orang, maka engkau orang yang paling rapuh, engkau orang yang paling rentan. Karena kita bukan Tuhan yang mesti mengatur atau meminta orang harus bersikap apa. Yang kita bisa atur respon kita. Bukan orang lain mesti bagaimana ke kita, tapi bagaimana kita berespon ke orang lain. Jadi kita bukan Tuhan yang bisa ngatur, you mesti baik sama saya, you mesti sopan sama saya. Tidak bisa. Ya, orang punya hak asasi untuk semena-mena, itu haknya dia. Tapi respon kita tetap respon benar dengan situasi yang sulit itu. Termasuk itu. Bila ada orang yang negur dengan kasar, keras, kita lihat ini isinya apa. Kalau benar-benar murni isinya semua gak benar, ya kita tidak anggap. Karena ini semua mungkin dipakai iblis untuk mau menjatuhkan saya. Tapi kalau dibalik caranya kasar, ada pesan Tuhan di situ, maka tetap kita dapat berkat. Dan kita ambil yang benarnya, kita buang yang tidak benarnya. Yang cara-cara yang eksesnya itu kita tidak ambil. Tapi pesan yang benarnya kita ambil. Ya, masih ingat kejadian Daud dan Simei. Ya, Simei ini keluarga Saul. Ya, ketika Daud jadi raja dan Saul turun dan meninggal ya, akhirnya keluarga Saul ya tidak bisa lagi menikmati fasilitas istana kerajaan, betul ya? Pasti tidak suka secara sosial, secara mental. Jadi keluarga Saul benci sama Daud yang menggantikan Saul. Suatu hari Simei ketemu Daud dan dicegat dan Simei marah menghujat Daud, mengolok-olok Daud. Bayangkan, Daud sebagai raja disemprot di depan publik. Mungkin kalau zaman sekarang udah viral ya, langsung ada yang nge-shoot pakai kamera, langsung diputar seluruh dunia tahu. Kejadian itu masuk headline news ya. Daud malunya minta ampun. Ajudannya kiri kanan, ada panglima, ada jenderal semua. Waduh, emosi langsung. Baginda raja, kita putuskan itu kepala Simei, lepas dari badannya. Waduh. Kurang ajar raja gua digituin. Nah biasa rajanya aja tak marah tapi ajudannya yang marah kan gitu ya saudara. Daud berkata apa? Kamu diem. Siapa tahu Tuhan bicara lewat Simei. Wow. Padahal Simei itu isinya kutukan semua. Tapi siapa tahu Tuhan bicara kepada saya lewat Simei. Itu hikmat respon benar seorang Daud. Nah itulah yang menjawab pertanyaan Ibu tadi, Ibu Intan ya. Kita harus tetap respon benar, dapat hikmahnya. Bila yang tidak benar, buang saja. Yang dari Tuhan, ada suara Tuhan, ambil itu. Baik, terima kasih Kak Budi. Ini mengingatkan kita semua kepada slide tadi tentang makarios ya. Karena makarios itu berarti regardless of their outward condition, termasuk kondisi luar yang mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita atau mengingatkan kita ya dengan cara yang mungkin tidak mengenakan bagi jiwa kita. Sehingga itu menjadi latihan untuk kita tetap regardless of our outward condition ya Kak Budi. Ya. Baik, ada Pak Noldi yang sudah raise hand. Sebelum nanti juga saya akan bacakan pertanyaan yang direct message ke saya. Kita akan dengarkan dulu pertanyaan dari Pak Noldi. Silakan Pak Noldi. Ya, baik. Terima kasih Pak Budiarto dan selamat pagi Kak Budi. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati ya. Puji Tuhan, semenjak dari waktu lalu memang kita pendampingan khusus dari Kak Budi di Manado khususnya, dan saya jujur juga mau menyaksikan betapa besar Tuhan itu luar biasanya. Bahkan yang tidak pernah terpikir, bahkan di anggota-anggota kita itu banyak yang keluarganya dipulihkan.
Itu kita lihat dengan mata kepala sendiri, gimana orang yang dulu tidak kenal Tuhan, terus sekarang dipakai untuk menjangkau teman-temannya yang tidak kenal Tuhan, terus dipulihkan, terus mengalami kesembuhan juga, jadi dahsyat begitu. Kita sangat tertarik dengan tadi ya, Kak Budi jelaskan tentang fruit in the spirit ya, tochos ya bahasa aslinya, gimana betul-betul tidak berdaya tanpa Tuhan dan hanya bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Itu yang saya juga praktekkan setiap hari dan teman-teman di sini. Gimana betul-betul setiap pagi kita sekarang join, sebelum join Koramdeo ini kita pagi bangun di Manado jam 5 untuk sepakat doa bersama juga untuk bangun roh kita ya. Puji Tuhan yang kita mendapat di sini begitu besar pengaruh keluarga. Ya contoh dengan dua kejadian yang hari ini kita belajar di Ayub ya, gimana istrinya justru tidak jadi pendamping yang sepadan. Justru kalau dilihat dari Nabi Nuh dan di Nabi Nuh, gimana keluarganya topang dia sampai bangun bahtera itu. Itu kan betul istrinya, anak-anaknya dilibatkan, itu betul ternyata satu kompak yang kuat ya. Jadi betul-betul pengaruh sekali kalau keluarga kita bisa rangkul gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menghadapi contoh bisa jadi keluarga dekat kita, pendamping, ataupun mungkin orang yang Tuhan taruh di hati, bisa juga orang yang lebih rohani dari kita, tetapi justru tidak seperti yang diharapkan. Kita sudah pernah untuk sampaikan, ya seperti ini, Tuhan mau ini, tapi belum, masih apa ya, masih rasa ya baik-baik saja, kita juga hidup dalam begini juga baik-baik saja. Nah itu juga mengajari hati begitu. Selain kita mendoakan terus secara pribadi, gimana sikap kita, sikap hati ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid sejati, untuk dengan bijak masuk ke baik ke keluarga dekat kita, atau mungkin ada orang lebih rohani dari kita, karena Tuhan rindu untuk dia dan kita semua dipulihkan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, makasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi seringkali dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya, ada yang mungkin ya kita kurang memprioritaskan melayani dan memulihkan keluarga inti kita sendiri. Tapi kita sibuk dengan banyak orang lain di luar. Ini yang menjadi salah prioritas ya. Karena kita konflik di dalam, maka kita larinya cari yang di luar. Orang lain ya yang lebih nyaman buat kita. Padahal PR besar kita adalah keluarga kita sendiri. Contoh ya mungkin paling banyak pasangan hidup kita sendiri, atau anak-anak kita sendiri yang mungkin dulu salah didik sehingga memberontak, atau pasangan yang tidak sepakat. Nah ini tantangan terbesar bagi setiap kita. Dan kalau kita punya problem keadaan itu, maka kita harusnya bergumul sungguh-sungguh. Jangan justru distract dengan ngurusin yang lain lebih banyak dan tidak balance dengan yang di dalam. Karena itu berarti salah prioritas. Dalam hidup saya, ketika saya bertobat sebagai seorang yang belum married, ya masih kuliah, saya diberi hati untuk melayani keluarga saya atau papi, mami, kakak, adik saya sampai semuanya percaya Tuhan. Karena saya orang pertama di keluarga besar saya yang percaya Tuhan. Nggak ada satupun anak Tuhan atau orang Kristen, orang percaya. Di keluarga besar saya. Saya orang pertama dan saya bertahun-tahun untuk melayani papi, mami, kakak, adik saya bertobat. Lebih daripada jiwa-jiwa yang lain. Memang itu yang Tuhan kasih beban dan memang itu terjadi. Keluarga saya diselamatkan. Nah, banyak orang yang tidak memprioritaskan itu sehingga akhirnya itu akan jadi masalah berlarut-larut. Bahkan kalau ketika dia sudah melayani dan itu PR tertinggal, tertunda, itu akan jadi celah, selalu menjadi masalah besar. Akhirnya kita harus prioritas ulang untuk bersama Tuhan dan komunitas, minta hikmat untuk keluarga kita yang belum pulih. Dan pasti setiap kita punya pergumulan lah, punya proses bila memang belum ya. Ya. Itu aja sih. Baik. Apakah bisa ditangkap Pak Nodi? Puji Tuhan bisa. Ada satu pertanyaan lagi Pak. Nah, ini kan apakah benar seperti ini? Contoh ya, kalau kita lihat contoh kan Nabi Nuh ya, pada Nabi Nuh itu keluarganya betul-betul ikut gitu, sepakat, istrinya, anak-anaknya juga setia bangun visi yang Tuhan kasih, bangun bahtera yang pada waktu itu mungkin tidak masuk akal ya, pasti kan dicela sama teman-temannya, mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, sama kamu ini gila dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah pada waktu contoh yang di Ayub, gimana Kak Budi? Apakah kan di situ istrinya, anak-anak juga kayak memang jauh dan tidak sevisi dengan dia.
apakah gimana demikian kita juga agak bingung gitu. Bahkan tiap hari kan Ayub ini dia bangun hubungan dalam dengan Tuhan karena dia hidup jujur, tidak bercela, dia betul-betul tidak menjauh dari kejahatan. Dia seperti itu. Itu kenapa istrinya sama anak-anaknya tuh betul tidak seperti Ayub gitu. Terima kasih. Penasaran saja Kak Budi. Jadi Alkitab ini benar-benar jujur, otentik kepada dunia. Ya, Alkitab tidak menutupi kekurangan siapapun tokoh-tokoh Alkitab. Jadi otentik, betul ya. Jadi dalam imannya seorang Ayub yang hebat, tetap dia punya celah kelemahan yang menonjol, yaitu family-nya. Betul ya. Dia tidak, masalah ini tidak ditutupi oleh Alkitab. Terbukti anak-anaknya dan istrinya memang tidak seperti Ayub beriman. Sama ya, jadi seperti Hizkia juga. Hizkia raja hebat ya bagi bangsa Israel, tapi gagal mendidik anaknya untuk menjadi raja yang hebat. Bahkan anaknya menjadi raja yang benar-benar sangat memberontak mendukakan Tuhan. Jadi sekali lagi, pemimpin hebat belum tentu jadi orang tua yang hebat di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi di Alkitab ini jujur, Ayub hebat imannya, tapi gagal menjadi kepala keluarga yang menjadi masalah dia berikutnya. Ya, itu sih jawaban saya. Ya, ini PR, jangan sampai kita ketinggalan, sadar dan mengganti prioritas kita. Oke, makasih Pak Budiarto, Kak Budi atas penelitiannya. Terima kasih Pak Naldi ya. Jadi tadi saya juga ingin meng-highlight kembali bahwa ada dua sikap yang harus kita jaga, yaitu kita tetap tenang ya, dan tetapi juga di saat yang bersamaan kita juga harus seimbang ya, kita harus taat juga ya. Baik. Ada pertanyaan lagi yang sudah direct message ke saya akan coba bacakan. Sebelum nanti juga beberapa teman-teman yang sudah menchat akan saya bacakan. Ada direct message ke saya bertanya begini, pagi Kak Budi, mau tanya, otentik yang seperti ini baik atau tidak? Jika kita terbuka, kita diminta terbuka jujur, tetapi keterbukaan itu malah menjadi senjata makan tuan, alias malah dihakimi, disudutkan. Jika ada persoalan dengan personel orang lain di dalam pelayanan atau di luar pelayanan, terus orang itu malah memakai kejujuran kita tadi sebagai ketidakbenaran. Pertanyaan seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sangat sekali banyak ditanyakan Kak Budi tentang sikap hati kita, respon kita jujur di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama akan mendapatkan feedback seperti ini. Silakan Kak Budi. Oke, ya, pertanyaan bagus sekali karena di satu sisi ketika kita mengajarkan otentik, ternyata di dalam komunitas banyak yang tidak siap dengan nilai-nilai otentik yang kita bagikan. Ya, dengan spirit penghakiman, ya, gosip, fitnah, dengan segala macam, bocor mulut, ya, tidak bisa simpan rahasia, itu sikap yang tidak otentik, sikap yang benar-benar menghakimi, sikap munafik, ya. Oleh sebab itu, ketika kita otentik, kita memilih untuk di dalam komunitas sepakat, betul ya, tidak di dalam publik luas yang mungkin tidak jelas, tidak terkontrol. Ya, tetapi ketika otentik dalam arti kelemahannya, kejatuhan dosanya, posisi belum jadi kesaksian ya, masih posisi sedang bergumul, jatuh bangun dalam dosa, punya problem, punya kelemahan. Nah, ini dia perlu otentiknya di hadapan keluarga rohani yang punya nilai-nilai sama, hidup dalam terang, hidup dalam otentik, sehingga tidak ada penghakiman. Tapi kalau kita sudah menang, kita bersaksi di depan publik, lain cerita. Karena sudah lewat, sudah menang, kita bersaksi. Tapi ketika belum menang, kita bersaksinya, atau bukan bersaksi, mengakuinya secara limited di dalam keluarga yang kita percaya. Betul ya? Nah, ini sangat penting menghargai kepercayaan orang. Jangan malah memelintir itu semua menjadi serangan. Tapi seandainya
ada pengkhianat ya. Yesus pun punya Yudas pengkhianat ya. Ada pengkhianat. Iya. Jadi ini teman kompak, sahabat, tapi ternyata maaf ya seperti pengkhianat. Akhirnya justru bukannya nolongin kita, malah jelekin kita, bongkar rahasia pribadi kita, keluar, diviralkan ya untuk menjatuhkan kita, istilahnya begitu ya kalau sampai ekstrimnya. Ya ini berarti proses Tuhan untuk kita pasti diizinkan kita menang, berespon benar dan benar-benar semakin miskin di hadapan Allah. Ya, kita nggak bisa sombong, ya udahlah, saya udah habis lah, orang nganggap saya apa, tapi inilah saya, nggak ada masalah karena memang kalau itu gosip tuh mama fitnah beda ya. Kalau fitnah itu kan menceritakan yang tidak benar, tapi kalau gosip menceritakan yang memang benar. Tapi semua tujuannya untuk merusak nama baik. Betul ya? Niatnya sama merusak nama baik. Tapi kalau kamu digosip sama difitnah Pak Budiarto, lebih sakit yang mana? Saya mau tanya, kalau kamu kalau difitnah karena nggak benar, sebetulnya nggak perlu sakit. Tinggal klarifikasi. Ya, kalau nggak benar kita klarifikasi. Oh itu bohong, nggak benar, saya nggak gitu. Selesai sudah. Sebetulnya difitnah itu paling ringan. Kenapa? Kalau nggak benar tinggal diklarifikasi. Tapi kalau memang benar kita lakukan dan betul-betul jadi malu banget gitu ya. Karena semua dunia tahu, itu yang memang menyakitkan, betul ya? Karena memang benar, tapi masalahnya konsumsinya publik sudah. Ya, nah ini yang malu. Nggak tahu. Lagian ini udah tahu ada kucing. Aduh. Ya, jadi ini proses buat kita semakin merasa nothing lah. Itu kalau terjadi pun bagi saya ada izin Tuhan untuk kita benar-benar tidak bisa menyombongkan diri lagi. Nggak apa-apa udah. Emang ini sayalah ini. Saya memang begini. Jadi ya itu proses merendahkan hati kita. Gitu aja sih. Bila memang sampai diizinkan ngalami ya. Tapi memang kita belajar tetap otentik di dalam komunitas sepakat. Bukan otentik yang misalnya mengakui dosa di depan publik yang tidak bisa juga menolong engkau. Tapi kalau engkau di depan komunitas sepakat, itulah mereka sahabat-sahabat yang terdekat yang mendampingi engkau sampai menang. Itu Pak. Betul. Baik. Nah Bapak Ibu, sudah hampir 1 jam kita berbicara dan ujung-ujungnya adalah kembali kepada respon kita. Kembali kepada respon kita, baik terhadap situasi, apakah itu baik ataupun buruk yang dihadapkan kepada kita. Baik, saya akan bacakan lagi ada sebuah pertanyaan dari Bapak Steve Gunawan. Pertanyaannya, Shalom Kak Budi, ada pertanyaan. Di firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8b, bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kita sehingga kita akan berhasil dan beruntung. Nah, di masa-masa pandemi ini banyak orang yang beralih profesi karena himpitan ekonomi. Bukan karena ingin kaya, tapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi mungkin karena kurang pengalaman usaha yang dilakukan jadinya kurang berhasil. Nah, bagaimana menyikapi dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan jalan Tuhan, namun kita perlu menghidupi keluarga. Ya, sekali lagi, di masa-masa sulit, saya percaya Tuhan masih memberikan kita talenta, kemampuan untuk bisa berkreasi out of the box. Bukan seperti pengalaman masa lalu yang nggak bisa terpakai lagi, tapi harus digali potensi-potensi baru. Ya, sekarang gara-gara nggak bisa beli makanan sembarangan, semua bapak-bapak pun belajar masak dari YouTube, betul nggak ya? Ya, anak-anak kita juga mulai masak dari YouTube. Istri saya pun sekarang hobi masak dari YouTube ya. Jadi makanannya enak luar biasa. Dulunya nggak seenak ini. Semua jadi kreasi betul di masa sulit. Jadi sekali lagi masa-masa sulit mengeluarkan mutiara harta karun yang terpendam di dalam dirimu. Jadi sekali lagi saya yakin betul ada sesuatu potensi yang belum dipakai dalam hidup setiap Anda. Yang memang Tuhan izinkan justru keluar. Ternyata saya bisa ini, ternyata saya mampu itu. Baru tahunya sejak pandemi. Oke, pertama itu yakin ada potensi. Tuhan tidak biarkan kamu tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Pasti sudah disiapkan
di masa sesulit apapun. Yang kedua, belajar cari mentor yang memang lebih pengalaman di bidang tersebut. Bila engkau memang digerakkan Tuhan, tapi karena baru mulai sebagai junior, belajarlah cari mentor. Di gereja kita ada Kingdom Transformer Community, ya, berkonsultasi dengan teman-teman, Pak Suyandri, Pak Yakobus di sini ada, hubungi mereka untuk bisa dibangun di dalam komunitas para profesional dan pengusaha yang bisa menolong Anda. Ya itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih buat jawaban yang diberikan. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa chat atau raise hand, bisa tanya langsung. Kami akan fasilitasi dan kita masih mempunyai waktu ya sebelum kita tutup dengan doa nanti sekitar 10 menit lagi ya, kira-kira masih ada 10 menit yang kita bisa manfaatkan. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah, saya mau coba bacakan respon-respon yang ada di dalam chat room Kak Budi ya, dari Ibu Wilma ya. Ini ada perspektif dari Ibu Wilma tentang apakah dihajar atau ditegur, tapi intinya adalah Tuhan mengizinkan karena Tuhan itu tidak mempunyai rencana yang jelek ya buat kita sebagai anak-anaknya. Karena hidup ini adalah pilihan. Jadi karena pilihan kita begitu, maka Tuhan izinkan. Jadi memang kita hidup ini dengan pilihan. Tadi ada banyak sekali pilihan ketika ditegur, mau didengarkan atau bukan ya. Jadi ditambahkan lagi jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan ya. Ibu Veronica juga mengatakan bahwa saya hanya hamba dan pengelola atau keset kaki ya. Firman Tuhan juga disampaikan lewat Pak Budiman tadi dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi dan kutegur. Barang siapa kukasihi ya kutegur dan kuhajar katanya ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita ditegur ataupun dihajar apapun istilahnya oleh Tuhan, berarti kita itu sedang posisinya dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari sini saya bisa melihat Kak Budi, kita bisa tahu bahwa petokos-petokos ini sudah mulai muncul ya. Tanda-tanda petokos ini sudah mulai rema di dalam pikiran kita ya, sudah mulai sadar bahwa kita harus rendah hati, kita harus sadar diri dan sebagainya. Baik. Kita akan lihat lagi apakah sudah ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, kalau belum ada sambil menunggu. Ini ada satu pertanyaan dari Kimberly ya. Oh, oke. Pak Budi Setiawan, thank you teman-teman semua. Ini dari Intan ya. Maaf, saya mau tanya, tolong satu pertanyaan. Pendeta boleh nggak kita tegur? Atau pendeta juga bukan orang suci. Oke, ya. Jadi seharusnya ya kalau kita mengasihi siapapun, ya statusnya kita jangan pusing ya. Siapapun yang kita kasihi, kita berani memberi masukan nasihat. Yang penting kalau kita yang bagian harus menegur, pertama uji hatimu dulu. Atau hatimu itu murni atau tidak murni. Kalau hatimu ada kekesalan, kebencian, kemarahan, kamu bereskan hatimu dulu. Jadi jangan menegur orang dengan kekesalan, kemarahan. Yang paling sering kita kalah adalah waktu negur anak, bukan? Ketika kamu misalnya pulang ke rumah, lalu sebagai pria atau suami, lu istri bilang, tuh mama, itu anakmu kurang ajar tuh. Tadi begini. Wah, langsung udah capek, emosi langsung ya. Lalu kita tidak cek hati yang lagi kesal, marah. Lalu kita marahin anak. Nah, ini anak terluka karena spiritnya dari hati yang marah. Tapi kalau kita sedang marah, tidak murni, lagi nggak bersih, kita beresin dulu, baru setelah penuh kasih, damai, lembut, kita ngomong dengan penuh kebaikan ya. Tapi kita bicara dengan benar di dalam kasih. Itu spirit yang benar dalam menegur. Termasuk ya kepada pemimpin, kepada pendeta, kita kasih masukan, atau banyaknya menegur dengan pertanyaan lebih baik dibanding menegur dengan pernyataan. Pak, kalau begini Bapak bagaimana Pak? Misalnya waktu Nabi Nathan tegur Daud ketika mengizinkan Uria sampai akhirnya meninggal ya, dibunuh karena memang direkayasa supaya mati di medan perang. Itu kan jahat betul.
diambil istrinya, dibuat sampai dia mati ya. Jadi suatu konspirasi tingkat tinggi yang jahat. Tapi Nabi Nathan menegur dengan suatu ilustrasi, yaitu smart. Waduh, pertanyaannya kita mari belajar tenang, damai, penuh kasih, lalu kita bertanya kepada yang bersangkutan. Itu teknik menegur yang bijak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kalau bicara tegur-menegur terhadap orang lain, itu bukan bicara boleh atau tidak, tetapi bicaranya adalah motifnya ya. Apakah mengasihi atau tidak. Kalau mengasihi pasti kita akan lakukan, karena sudah tidak bicara lagi tentang siapa atau bagaimana, tetapi tentang motif kita, apakah kita mengasihi. Nah, Kak Budi, kita masih punya waktu sedikit ya sebelum kita tutup. Saya mau bertanya nih, Kak Budi. Tadi kan dikatakan bahwa kita harus memiliki sikap-sikap ya, rendah hati tadi, yang petokos tadi ya, kebahagiaan ilahi, bergantung sepenuhnya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya Kak Budi, gimana caranya kita bisa memiliki sikap-sikap hati miskin di hadapan Allah atau sikap hati petokos ini? Bagaimana kita mentreatment, kita melatih diri kita untuk kita bisa mencapai memiliki sifat ini ataupun sikap hati ini, Kak? Ya, kalau praktisnya tiap hari kita praktekkan bersyukur dan berserah. Itu praktek sederhana untuk kita belajar miskin di hadapan Allah. Bersyukur atas semua yang kita alami itu semua karena Tuhan. Betul? Bukan karena kehebatan dirimu, karena kemampuan dirimu, semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kita syukuri, kita sebutkan semua perbuatan Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Kemudian berserah. Menyerahkan semua masa depan kita, semua bidang, semua hal yang kita miliki, itu milik Tuhan, kita serahin kembali, biar Tuhan yang pimpin hidup kita. Itu saja. Kalau engkau ingat, bersyukur dan berserah setiap saat, engkau tidak lagi hanya sibuk isunya dirimu sendiri. Semuanya karena isunya untuk Tuhan saja. Itu aja, praktis sekali. Ya ingat terus, gaya hidup kita udah responnya otomatis. Bersyukur, berserah, bersyukur, berserah. Membuat kita tidak lagi terjebak untuk kepentingan diri. Itu, Pak Budiarto. Terima kasih. Ternyata sesederhana itu ya, meskipun mungkin juga sulit dilakukan, tetapi itu adalah hal sederhana. Jadi ketika itu menjadi sulit, kembali lagi apakah kita mau atau tidak jadinya. Karena itu bukan, tidak membutuhkan skill yang tinggi, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi ataupun status sosial yang tinggi. Bersyukur dan berserah setiap hari. Kita sudah di penghujung, Kak Budi Setiawan. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan satu yang saya dapatkan, yang saya ambil dari kesaksian Pak Budiman tadi ketika anaknya, waktu dia hidup dalam keadaan baik-baik, anaknya sakit, ya setiap sebulan mungkin 2 kali, ya ada biaya yang sudah siap mengcover. Tapi ketika dia dalam kondisi yang tidak baik, tidak menyenangkan ataupun dalam keadaan yang buruk situasinya, tapi dia memiliki hati yang sudah sadar untuk hidup, respon miskin di hadapan Allah, ada kasih karunia ya, anak-anaknya itu tidak sakit-sakit lagi. Padahal kalau sampai sakit siapa yang mau membiayai? Nah di sini tadi saya melihat bahwa ada dikatakan ada kasih karunia, ya, ada kasih karunia yang senantiasa bagi orang yang bergantung kepada Tuhan. Nah Kak Budi, sebelum kita tutup, nanti Kak Budi tutup dengan doa, tentu kita tahu bahwa seluruh jemaat kita ini dalam situasi yang mungkin sedang terpuruk ya, baik secara ekonomi, bahkan secara kesehatan. Tentu kita tidak bisa sebut satu persatu namanya. Nah, terkait dengan apa yang kita sampaikan pagi ini, ya tentang miskin di hadapan Allah, memiliki sikap-sikap petokos, dan juga memiliki hati ya yang rendah hati dan sebagainya. Mungkin Kak Budi bisa mendoakan ya untuk jemaat-jemaat kita yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan ataupun menjadi tantangan hidup, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini sungguh-sungguh ya menguatkan kita dan bisa menghadapi itu semua. Silakan Kak Budi. Ya, jadi saya mau tutup, saya teringat kembali selain istri Ayub adalah teman-teman Ayub.
teman kompaknya Ayub yang kurang bijaksana. Betul nggak, saudara? Jadi mari kita jadi kompak yang bukan seperti teman-teman Ayub. Apa yang dilakukan teman-teman Ayub ketika Ayub diproses Tuhan ini? Dia tidak peka mendengar maksud Tuhan untuk Ayub. Tetapi mereka punya maksud untuk menghakimi Ayub. Ya, Yub, lu dosa apa Yub? Lu diginiin Yub. Lu apa? Jadi semua menekan Ayub yang harusnya mendengar Tuhan bicara apa untuk Ayub. Ya, jadi sekali lagi mari kita belajar jadi kompak yang benar-benar peka mendengar Tuhan bicara untuk kita dan untuk keluarga kita, saudara kita, teman kompak kita. Mari belajar otentik di dalam kompak, belajar apa adanya, khususnya lagi proses Tuhan dalam hidup Anda hari-hari ini. Belajar terbuka, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun, sehingga engkau bisa kuat di dalam Tuhan dan di dalam keluarga rohanimu. Ya, jadi mari kita juga tidak sensitif, saling peka dalam arti menyalahkan, menghakimi, belajar tenang di hadirat Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, dan belajar saling menguatkan di dalam komunitas sepakat Anda. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami percaya inilah kairos Tuhan ketika di masa-masa pandemi yang sulit, di mana masa-masa kami sedang krisis, di mana masa-masa kami sedang terpapar sakit, di mana juga kami ditinggal oleh keluarga yang kami kasihi di dalam Tuhan, kematian lewat karena penyakit dan khususnya karena COVID. Begitu banyak masa-masa ini berat buat kami, tapi kami tahu Tuhan, ini sedang membentuk kami, menguji hati kami, melatih kami, untuk kami bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ampuni kalau kami juga sempat mungkin kecewa kepada manusia, kepada respon orang yang tidak sesuai dengan harapan kami ketika kami sedang sensitif, sedang rapuh, rentan di masa sulit ini. Kami belajar sekarang tenang di hadirat Allah. Kami belajar menyatakan sungguh kami ini tidak bisa membanggakan, menyombongkan diri lagi. Kami nothing, kami tidak ada apa-apanya. Kami mau selesai dengan urusan dengan diri kami sendiri, dengan rasa tersinggung kami, rasa kekesalan kami, rasa kekecewaan kami. Itu berarti kami masih memikirkan ego kami, kepentingan diri kami. Kami mau berserah penuh. Semuanya Tuhan izinkan, semuanya karena kedaulatan Tuhan. Dan ada maksud yang baik lewat peristiwa ini. Kami mau menang Tuhan. Kami mau Tuhan belajar berserah penuh, belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Bahkan Tuhan pulihkan kami seperti Tuhan pulihkan Ayub. Tuhan akan memberkati kami, bagi kami yang miskin di hadapan Engkau. Allah, Engkaulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan kuatkan umat-Mu ya Bapa. Justru lewat kompak-kompak kami bangkit bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang hidup di dalam Tuhan dan dalam komunitas sama-sama katakan amin.